Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihamdihi, wassalatu wassalamu ala rasulih Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibunya ada Pak? Banyak. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian kita mulai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi karena sudah dipersilahkan berkenalan, mumpung kajiannya agak lama kan sampai syuruk, jadi tidak apa-apa. Sedikit saja, alhamdulillah berbahagia sekali pada pagi hari ini akhirnya bisa duduk di hadapan Bapak Ibu sekalian sebagai saudara se-Islam, se-iman. Qadarullah ada wajah-wajah yang saya kenal juga di sini, tapi kadang-kadang kita nggak tahu namanya. Untuk pengajian memang ini adalah yang pertama Pak, tapi kalau hadir ini yang ketiga. Jadi dulu pernah home visit gitu ke salah satu wali murid, tapi zaman dulu mungkin puluhan tahun yang lalu, itu rumahnya saya mampir di masjid ini waktu masih setia bersama Al-Irsyad. Kemudian yang kedua, ketika ada acara di rumah Bapak Ahmad Sukarya, dan kebetulan ketemu juga dengan salah satu tetangga di sini, Pak Subur. Apapun itu, alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam momen yang insya Allah lebih mulia pada pandangan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita jihad itu ya, bahasa sini kan jihad ya, ngaji ahad di majelis ta'lim, majelis yang mulia, majelis yang terhormat pada pandangan Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai malaikat pun hadir mengepakkan sayapnya di antara kita yang sedang ta'lim namun kita tidak melihatnya. Sedikit perkenalan bahwa mungkin ya, dari logat bahasanya bukan orang Jawa kaya nih. Betul Pak Bu. Jadi saya datang tahun 2001 dari pulau yang sekarang lagi naik daun karena ada sirkuitnya. Mana Pak kira-kira? Saya dari situ lahir asli, datang di Purwokerto, dipanggil oleh petinggi-petinggi Al-Irsyad tahun 2001 bergabung. Tadi sudah dijelaskan dari awal bagaimana membersamai masyarakat Banyumas ya, di Fatimah Zahra itu 14 tahun di situ sampai tahun 2014. Kemudian Masjid Jansul berdiri, maka saya yang dipilih ke situ. Jadi membersamai selama 4 tahun. Qadarullah tidak setia, resign gitu ya, karena ada satu sebab, beberapa sebab, dan itu sudah kita saling memahami. Kemudian qadarullah Allah geser sedikit ya ke arah barat selatan, ketemunya di alun-alun. Di situ ada masjid besar, Masjid Agung itu Salam. Dan sampai hari ini saya masih bertugas di situ. Monggo jika
ada di antara antum semua yang kebetulan sholat di situ, kita bisa silaturahim insyaallah. Itu Pak sedikit perkenalan ya untuk keakraban saja. Mudah-mudahan sekalipun saya baru pertama mengisi tidak mengurangi arti kehadiran Bapak Ibu untuk ta'lim di majelis yang mulia ini. Sedikit saya komentari, subhanallah, ini bukan memuji dan untuk menyanjung yang tidak jelas, tapi alhamdulillah antum semuanya di sini di Masjid Nurus Sa'adah, cahaya kebahagiaan, bisa sholat seperti sholat subuh tadi, subhanallah, dengan imam yang bagus, jamaah yang lumayan banyak. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut untuk panjenengan syukuri bersama. Karena sholat yang tumanina, yang bacaannya pas itu nikmat. Kemudian Allah mudahkan kita bangun di dinginnya subuh, juga tidak kalah nikmatnya. Allah tambahkan nikmatnya lagi dengan duduk bersabar sampai terbitnya matahari syuruk. Ini adalah kumpulan nikmat Allah yang luar biasa. Semoga Allah menjadikan kita mensyukuri hal ini dan Allah kuatkan kita dengan kondisi seperti ini sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua ya, saya sampaikan dengan sadar gitu ya, ada kesalahan penyebutan terutama di gelarnya Munsibu. Bahwa nanti ada orang di sini yang LC dari mana gitu ya, Pak. Jadi saya murni ya orang kampung yang datang ke kota dengan taklim yang pas-pasan, hanya satu pesantren, dua pesantren, tapi tidak sempat menikmati apa pendidikan formal yang tinggi sehingga saya tidak punya gelar. Ya kalau kepaksanya ya MA gitu aja, Mas Non Alim. Kalau kepaksa, tapi kayaknya menipu juga ya. Jadi sejak ini memang luar biasa Pak Fuad. Nggak tahu Purwotoming mungkin enak sih ya dari gelar itu. STD pernah dikasih STG, pernah di Margono juga dikasih LC. Alhamdulillah di sini juga dikasih LC. Itu dikasih ya, bukan ngaku-ngaku ya. Semoga dimaafkan ya bagi yang paham bahwa itu bukan punya saya. Baik Bapak sekalian, untuk pada pagi ini kita satu judul saja Pak. Orang bisa digabung-gabung. Itu kemarin saya kirim alternatif, cuman ya salah paham mungkin. Namanya juga manusia. Ya monggo Pak, kalau tidak judulnya indahnya sabar, ya paling ukhuwah Islamiyah. Dipasangkan ya bisa Pak, cuman kan waktunya nggak cukup. Sabar dalam ukhuwah Islamiyah. Karena itu kita ambil satu tema yang saya lihat sangat urgen Pak, terutama kita yang hidup di era yang sekarang. Apa sih yang nggak bikin kesal Pak? Bikin ke situ banyak Pak. Karena itu kalau modal sabar ini nggak punya anjur. Dan ini memang agama kita sangat-sangat memperhatikan Pak. Nanti kita lihat dalil-dalil yang kemudian menjadikan kita yakin bahwa tema ini sekalipun sudah disampaikan dari kecil kecil Pak, namanya tema sabar itu sering, tetapi tidak apa-apa Pak, kita ulang sekali-sekali. Apalagi saya kan tidak tahu di sini pernah disampaikan, kita kan saya nggak tahu, kita ulang lagi. Mudah-mudahan jika sering disampaikan maka ini adalah peringatan kembali. Kita inginkan diri kita bahwa memang sabar itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, siapapun diri kita. Karena itu kalau kita
munculkan satu pertanyaan, kenapa sih tema ini penting? Maka jawabannya, karena kita hampir dipastikan tidak ada satu jengkal kita melangkah pun, bahkan dimanapun, kemudian disitulah kita butuh yang namanya kesabaran. Kita mulai dari menjadi orang tua, Pak. Rata-rata kan ini orang tua, Pak. Iya. Curhat, Pak. Pensiunan. Alhamdulillah. Hari ini kalau orang tua tidak sabar kayak apa? Apalagi panjenengan orang tua yang rajin ngaji, rajin taklim, faham agama. Ini kalau kurang sabar itu berat, karena bisa dipastikan keinginan kita sebagai orang yang beragama ini, yang kita sadar perjalanan kita tidak terhenti hari ini, panjang sampai akhirat, mesti akan banyak berbeda pendapat dengan gaya, keinginan, selera anak-anak kita. Terbaru dari cara berpakaian, cara makan, selera tentang hiburan, itu kalau dipaskan dengan selera kita yang sudah tua, pensiunan, rajin ngaji, beda, Pak. Itu orang tua. Ada antum yang jadi guru hari ini, betapa tersiksanya kita, dan betapa akan hilang banyak pahala kalau guru jangan siki orang bersabar. Penceramah harus sabar, pendengar setia juga harus sabar. Dimana nggak sabar, Pak, tiba-tiba melayang undangan wis jadi, wis perinan, orang salah, orang apa, langsung sudah tersusun jadwalnya rapi, nggak ada assalamualaikum, nggak ada Pak bisa ngisi nggak, langsung, Pak. Begitu kita bilang nggak bisa, hilang langsung panitianya. Astagfirullah. Tapi jujur kalau panitia sini luar biasa, jadi ramah. Tak ada yang menghubungi saya ramah. Ada di tempat lain, subhanallah. Kita bilang iya enggak, nggak ada minimal syukron. Bisa Pak hilang, apalagi bilang nggak bisa, hilang temenan. Jadi nggak ada unggah-ungguh, itu takmir loh, Pak. Dan kalau ustadznya nggak sabar, makanya jadi guru hari ini, entah di sekolah apalagi ya, pola murid zaman sekarang beda dengan pola murid zaman dulu. Jadi suami, Pak, ya sama juga dengan jadi istri hari ini. Jadi kalau suami tidak sabar menghadapi istrinya, sebaliknya istri tidak sabar menghadapi suami, berat. Kalau itu mudah-mudahan tema ini penting untuk kita bareng-bareng, semoga ada manfaatnya untuk semuanya. Itu tentang orang, tentang tempat juga, subhanallah. Sabar itu dibutuhkan di mana? Di rumah butuh kesabaran, di lingkungan sekitar kita butuh kesabaran, di jalan butuh sabar. Apa yang menggoda di jalan, Pak? Mungkin lampu merah, ya. Kita kan rata-rata orang sabar. Kuning itu kan apa? Isyarat dan berhenti, tapi kita isyarat dan kebut-kebutan, tapi kita tidak sabar. Belum menghadapi jalan yang sudah 70 tahun merdeka, masih banyak yang tolong-tolong, kontak-ganti, memang tidak pakai standar gitu ya. Di tempat kerja, Pak, butuh sabar. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa kemudian sabar itu perlu kita ulang-ulang materinya, karena ini adalah kebutuhan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita coba definisikan untuk memudahkan, apa sih sabar itu? Itu kalau kita cari banyak, Pak, tergantung orang yang mendefinisikan. Tetapi kalau kemudian mengerucut ke satu arah, ya kita maklumi. Karena itu saya angkat salah satu saja
bahwa menurut salah seorang pakar di bidang itu, mungkin yang saya baca, bernama Muhammad Rabi M. Jauhari, bahwa yang namanya sabar itu, Bapak Ibu, adalah sikap bertahan diri untuk menjalankan berbagai ketaatan. Jadi bersabar diri, menata diri dan hati dalam menjalankan ketaatan pertama, kemudian dalam meninggalkan larangan. Nah, yang ketiga yang sangat dikenal oleh banyak orang adalah bertahan diri ketika seorang hamba diterpa oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, membahagiakan hatinya. Ini persis sebagaimana pembagian ulama tentang sabar. As-sabru thalatha. Jadi tersambung, Pak, bahwa sabar itu ada 3 jenisnya, sama dengan pendapat yang tadi. Sabrun fil ta'ah, lanjutnya sabrun 'alal maksiyah, yang kedua, Pak. Kemudian yang ketiga adalah sabrun indal musibah. Jadi sabar itu pertama adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan. Jadi butuh, Pak, sabar, karena subhanallah Allah takdirkan, dan ini sebagai sesuatu yang memang sunnatullah, kehendak Allah untuk menempa manusia untuk membuktikan mana yang kemudian hamba yang baik. Maka Allah takdirkan yang namanya ketaatan identik dengan hal-hal yang kurang disukai oleh apa? Nafsu kita. Hampir kecuali orang-orang yang sudah khusyukkan hatinya, illa 'alal khashi'in. Tetapi rata-rata untuk orang umum, maka ketika itu perintah identik dengan hal yang berat dilaksanakan oleh nafsu kita, diri kita. Karena itu, Pak, buktikan saja. Nek orang wajib pulang kerja, pulang pelesir, sampai rumah mendekati maghrib, kira-kira kalau mengikuti nafsu, kepenak tidur langsung atau nunggu sholat maghrib. Kan gitu, sederhana. Rata-rata perintah itu tidak disukai. Ramadan kemarin, Pak, kalau itu pilihan, tidak dosa, jenengan tahan nggak puasa sebulan? Jawab, pilihannya beda. Maka karena puasa itu tidak disukai, apalagi waktunya panjang 30 hari, Pak, sekalipun siang saja. Salat, maka sampai Allah mengatakan wa innaha lakabirah. Sesungguhnya salat itu adalah sesuatu yang sangat berat dirasakan oleh seorang hamba Allah. Illa 'alal khashi'in, kecuali yang sudah Allah tundukkan, khusyukkan hatinya. Tapi dalam tataran umum itu berat, karena itu dalam taat butuh kesabaran. Nah, termasuk yang kita singgung sedikit, Pak Panitia, betapa di bulan yang sebentar lagi menjadi hajat kaum muslimin, yaitu ketika jamaah sedang berhaji, kita disunahkan untuk apa, Pak? Berkorban. Itu juga ketaatan yang membutuhkan kesabaran. Karena kalau tidak melatih diri, maka lumayan kan, 3,5 juta, 4 juta itu HP anyar kan lumayan, daripada yang beli sehari hilang. Karena itu butuh sabar. Sehingga mudah-mudahan jamaah Nurul Sa'adah yang Allah berikan keluasan rezeki, man kana lahu sa'ah,
semoga ditundukkan hatinya, diberikan kesabaran untuk menjalankan ketaatan ini dengan rela berkorban, dengan pilihan bisa seekor kambing atau sapi, silahkan dilihat kemampuan. Untung mumpung tidak disuruh mengorbankan salah satu dari anak yang kita cintai, alhamdulillah. Itu yang pertama Bapak sekalian. Jadi sabrul fitrah, ini kata ulama membagi sabar. Kemudian yang kedua, sabrun adal maksiyah, di mana kita sebagai seorang hamba Allah dituntut untuk bersabar juga ketika berhadapan dengan hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sunnatullah, qadarullah, hal-hal yang dilarang, hal-hal yang berbau maksiat malah sebaliknya Pak. Wenake kalau mengikuti. Jadi setan kalau sudah judulnya maksiat, maka yang sederhana pun akan dijadikan menjadi luar biasa. Bayangkan, bedakan membaca Quran sehalaman dengan membaca sesuatu yang kemudian di situ apalagi sudah ke arah syahwat. Jadi kalau satu halaman Quran sudah sangat bangga, merasa sudah sangat soleh, pada halaman berapa? 5 menit tidak sebanding dengan bagaimana kita mampu, apalagi yang doyan mancing. Kalau mancing yang bagus ya nggak apa-apa, tapi mancing yang nggak ada dapatnya enggak, waktu habis. Coba lihat, saya sering menyaksikan dan hati ini mudah-mudahan mendapat hidayah. Model mancing yang mudah-mudahan jangan lakukan. Berangkat bar isya di atas jembatan Barat Jensur itu kan ada jembatan, pesan kopi asik banget. Terus sampai, jadi begitu adzan pertama dikumandangkan, mereka sudah mulai gelisah. Ya, semalaman di situ Pak. Begitu subuh mereka pun berkemas-kemas. Yang tertidur bangun untuk sholat subuh, mereka yang begadang mancing semalaman pulang untuk tidur. Naudzubillah min dzalik. Ikan gak dapat, waktu habis. Tapi enak. Jadi menghabiskan waktu itu kan termasuk maksiat. Enak. Belum lagi yang lain. Karena itu di situ butuh kesabaran, mendidik hati. Seenak apapun Bapak Ibu, kalau sudah judulnya maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, maka didik hati untuk bisa meninggalkan. Disinilah kemudian yang namanya sabrun adal maksiat. Jadi maksiat itu enak, apalagi membandingkan yang kerja sehari, kalau di bangunan paling 100.000, 125 spot Pak. Kalau proyek kan 100.000 tukang senior, dan nyolong kambing siji asal orang itu kan perbandingan jauh Pak. Ngambil HP 1 yang bagus, secondannya bisa 4 juta, misalnya HP-nya 15 juta, kan bisa second dijual cepat itu 4 juta. Perbandingannya jauh dibanding dia sebagai pekerja biasa, mau di Rita, mau di mana, 90.000 sehari. Nah, itulah maksiat Pak. Selalu sebagai ujiannya dijadikan indah pada pandangan manusia. Disitulah kemudian kita butuh yang namanya sabar. Karena itu Bapak Ibu, ya, ini cuman kita tidak vulgarkan saja, apa sajalah Pak. Kalau sudah judulnya maksiat pasti indah. Kalau sudah halal, misalnya setan tidak terlalu, ya pokoknya sudah haram itu mesti dijadikan indah. Karena itu butuh kesabaran. Nah kemudian yang ketiga inilah yang banyak dikenal orang, dan orang tahunya hanya ini tempatnya sabar, yaitu apa Pak Bu? Sabrun indal musibah, bertahan diri, tidak marah-marah, tidak ngomel-ngomel, tidak mencak-mencak, tapi stabil hatinya ketika Allah menyapa dirinya dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Ini
pembagian sabar menurut ulama. Kita pahami, kita ulang lagi bahwa sabar itu ada 3 untuk menjadi ilmu kita bersama, menguatkan ilmu yang sudah ada. Sabrun fil ta'ah, sabar ketika menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabrun 'alal ma'siyah, sabar ketika berhadapan dengan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabrun indal musibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sisa waktu yang ada ini insyaallah masih cukup. Kita akan lihat beberapa aqwal, beberapa perkataan yang insyaallah akan menguatkan kita pada tema yang sedang kita bahas ini. Jadi ada 4 yang kita akan ambil. Pertama, qaul dari ulama. Yang kedua, qaul dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, qaul dari Al-Qur'an Al-Karim, dusturuna, pedoman hidup kita. Kemudian kita ambil satu yang terakhir, perkataan dari hadis asy-syarif dari yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan kita semakin yakin betapa urgennya, betapa pentingnya materi atau tema yang sedang kita bahas pada jihad kali ini, kan betul Pak ya, pada jihad ngaji Ahad pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, salah seorang ulama mengatakan, "Lau kanatid dunya sahlatun muyassar, lama kanatis sabru ahadu abwabil jannah." Bisa dikatakan kata-kata mutiara, bolehlah. Kalimat ini mengatakan, Bapak Ibu sekalian, "Lau kanatid dunya sahlatun muyassar." Seandainya kehidupan di dunia ini mudah dan gampang-gampang saja, tidak ada tantangan di situ, tidak ada jalan yang menanjak di situ, tidak ada jalan yang curam di situ, flat, datar. Ini kan seandainya, Pak. Nyatanya beda. Jadi seandainya hidup di dunia ini datar-datar saja, nggak ada ujian, nggak ada tantangan, maka terjemahan bebasnya, Allah tidak perlu menjadikan sabar sebagai salah satu pintu masuk surga. Maksud Pak? Karena kita ketahui bahwa salah satu sikap manusia yang mendekatkan dirinya ke surga adalah sikap sabar. Nabi Ayub yang kita kenal, kalau tidak punya sabar, tidak akan seharum itu namanya hari ini. Betul Pak? Bayangkan Pak, dari seorang miliarder yang tampan, kan itu ceritanya, miliarder kalau salah. Nabi Ayub itu luar biasa, kebun sawah, ladang ternak itu banyak Pak. Dari miliarder yang gagah, ya, punya pasangan, kita lihat kemudian menjadi orang yang hilang hartanya, bahkan ditinggal oleh sebagian istri, dan dikasih penyakit yang penyakitnya luar biasa. Ya. Makanya nuwun sewu banget Pak, kalau jenengan kan, apa kita semua jangan-jangan kita kadang-kadang sering keceplosan ke sabar ada, nggak ada Pak. Kalau sabar itu terbatas, Nabi Ayub tidak akan seperti itu Pak. Kalau sabar itu ada batasnya, Nabi Yakub yang kehilangan 2 anaknya, kalau kita kan sudah tahu ketemukan membaca Quran, dulu Nabi Yakub enggak paham kalau Yusuf akan ketemunya malah jadi raja, itu enggak paham, tapi tahunya hilang, makanya sampai matanya memutih karena sedih. Lah kalau sabar ada batasnya, kayaknya udah tewas anak-anaknya itu.
karena hilang. Dua. Karena itu kita tarik, Pak. Sabar itu tidak ada batasnya. Kita saja yang membatasi. Karena gini ya, ada orang yang kasusnya sama, yang satu tegar, yang satu malah bunuh diri. Berarti kan sabar itu nggak terbatas. Cuman kita yang kurang pandai menyikapi. Ya, kita kembali. Jadi seandainya hidup itu biasa-biasa saja, maka Allah tidak perlu menghadirkan satu pintu yang mengarah ke surga, yaitu sabar. Mafhum mukhalafahnya, karena kehidupan dunia itu berat. Kata orang, penuh onak dan duri, curam, terjal, licin. Makanya Allah siapkan satu pintu yang memudahkan kita masuk surga, adalah pintunya pintu sabar. Ini banyak dari sahabat-sahabat, apalagi ini masuk dari situ. Kebanyakan para sahabat, terutama yang as-sabiqun al-awwalun, betapa sabar ketika berjihad, betapa sabarnya ketika meninggalkan keluarga dan hartanya di Makkah untuk pindah ke Madinah. Ya. Karena itu mari kita kuatkan diri kita, terutama ketika dihadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Itulah dunia, itulah hidup. Karena itu Allah siapkan satu pintu, yaitu sabar, yang kita persembahkan kepada Allah atas takdir yang Allah berikan, menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi di awal saya sudah sampaikan, hari ini Pak, siapapun kita ya, sangat butuh ibu-ibu yang melihat harga-harga di pasar. Ya, orang sabar Pak, priwe wis PDR beli sekilo cabai dapatnya berapa orang, begitu cepat ya. Belum lagi yang rajin berselancar di medsos, siapa orang dibaca ketinggalan berita, dibaca ya isinya subhanallah, bikin sedih, menyakitkan, begitu kan Pak. Apalagi kita ikuti bagaimana politik negeri kita ini berat. Kalau tidak sabar, rasanya kepingin jotos sampah, akhirnya keluar grup berantem sama anggota grup. Wes berantem, yang diomongi gak berubah-berubah kan, kita rugi kan ya. Kecuali ya, jadi butuh sabar. Jadi yang pertama, jadi seandainya dunia itu tidak banyak ujiannya, maka Allah tidak perlu menyiapkan satu pintu yang namanya sabar. Karena itu justru karena kehidupan ini berat, maka alhamdulillah Allah siapkan sabar sebagai hal yang memudahkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita lihat perkataan dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Beliau, kalau kita sambungkan ke Nabi, termasuk yang sangat spesial. Satu sisi beliau adalah sepupunya Nabi, satu sisi beliau adalah menantunya Nabi, gitu ya. Satu sisi adalah sebagai khalifahnya Nabi. Kira-kira siapa Bapak-Ibu? Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan terkait sabar ini, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ala inna as-sabra min al-iman bimanzilati ar-ra'si min al-jasad. Subhanallah. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya sabar itu dengan keimanan seseorang. Kalau terjemahan yang lebih mudah lagi, bahwa sabar itu bagi orang yang beriman, ya, bimanzilatir ra'si bil jasad.
minal jasad. Kedudukan sabar terhadap orang yang beriman sama dengan kedudukan kepala dari badan, Pak. Nah, ini kita pelan-pelan bagaimana pentingnya yang namanya sabar, terutama bagi orang-orang yang beriman, terutama lagi orang beriman yang hidup di zaman sekarang, Pak. Yang hampir-hampir apapun yang diperintahkan Allah itu seakan orang berlomba-lomba untuk meninggalkannya, ya, Pak? Dan apapun yang dilarang Allah, Nabi, Al-Quran seakan-akan berlomba-lomba untuk dikerjakan. Nanti Pak catat, perintah-perintah itu sekarang sudah orang seakan berlomba untuk meninggalkannya. Orang beriman mana yang tidak hatinya sakit, dalam tanda kutip lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Gol, alun-alun, Pak. Nobar maghrib loh, Pak. Astagfirullah. Makanya kalau nggak sabar ngimami di masjid Agung, ya tentang setiap hari ini Pak Ahmad Sukari jadi saksi ini. Alhamdulillah banyak yang mengikuti, dibantu oleh orang-orang. Musab siji masih omber, sab 5, Pak. Sementara kita untuk sholat mengikuti sunnah adalah al-awwal fal-awwal, sabda yang diutamakan, setewu, bahkan bahu dengan bahu ketemu, kaki dengan, bukan injek-injekan ketemu, rapat. Sementara kita lihat fenomena sekarang, ya Allah, kadang-kadang di hati ini sudah berapa tahun kita mukmin muslim sok orang rampung-rampung. Kalau ayam panjang mau apa? Jadi nggak mau di pojok bawah mangga, mau nanggung itu nggak ada masalah, nggak ada aturan. Tapi kalau sholat depan lurus, nah ini permasalahannya karena orang-orang begini, ya. Jadi sok yang tidak rapi. Orang sholat yang begitu rukuk sujud belahan pantatnya keton, itu kan masih seluruh umat, ya. Tapi menghiburnya untuk masih mau, itu saja yang menghibur saya dan orang-orang. Untung, makanya kita pegang, Mas, itu ada sarung. Jadi kita butuh sabar. Nah, yang paling seru tadi, Pak, kita baca Fatihah, baca ayat, di sana lagi Masya Allah. Maksudnya ya nobar kalau memang mendekati waktu, kenapa juga yang mengadakan itu enggak, ya kan enggak wajib-wajib amat gitu loh. Ada HP, ada TV. Kalau kira-kira berbarengan dengan waktu sholat pas, kecuali memang agak jauh, enggak masalah. Apa pada Isya ya monggo lah, orang banyak. Tapi kalau pas itu sabar. Belum lagi kalau karnaval, Pak, kan lewat di situ, tunggang, mau kentongan, mau apa, kok nggak ada lagi budaya saling menghormati sebentar. Orang sholat itu kan sebentar, Pak, nggak lama. Kenapa nggak stop dulu? 5 menit rampung. Sana ya rame, ya kan lewat di situ. Kalau lagi karnaval, lagi lomba apa, itu kalau tidak sabar, Pak. Kita kembali. Karena itu sabar itu ibarat apa tadi, Pak? Ibarat kepala. Kalau orang beriman tidak ada sabarnya hari ini berat. Ya. Di jalan kalau tidak ada tangannya masih banyak ya yang hidup, nggak ada pahanya juga banyak, bahkan di terminal-terminal, di perapatan. Tapi kalau yang di jalan nggak ada kepalanya, saya belum pernah lihat, Pak, mengatakan bahwa tidak ada orang hidup tanpa kepala. Begitulah, Pak, orang beriman khususnya tidak akan bisa meraih kebaikan-kebaikan kalau tidak punya sabar. Ini kita percepat karena sudah mendekati jam 6. Kebetulan jam 6 juga saya harus ada acara lagi. Mohon izin, nanti langsung cabut. Yang ketiga, kita selesaikan dulu. Fa'idha quti'ar ra'su badil jasad, maka apabila kepala hilang, maka hilanglah kehidupan jasad. Itu sudah kita. Kemudian yang terakhir, Ali mengatakan, "Tsumma rafa'a sautah",
Kemudian Ali mengangkat suaranya lebih tinggi lagi dan mengatakan, ala innahu la imana liman la sabara. Tahuilah bahwa tidak sempurna keimanan seorang mukmin kalau tidak punya sabar. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ayat yang masyhur di kalangan kita, di mana Allah berfirman, wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, kemudian wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah kepada umatmu, sahabat-sahabatmu yang kemudian bersabar. Siapa mereka yang sabar? Nah, ini yang kita dengar sering, alladzina idza asabatuhum musibah. Orang-orang sabar itu adalah orang-orang ketika disapa oleh musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya, qalu, kemudian secepat mungkin, tidak pakai berpikir lama, istirja, mengembalikan dengan satu kalimat yang sangat indah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu kalimat indah, bukan kalimat medeni loh aslinya, cuman kita kan kadang takut ya innalillah gitu. Padahal itu adalah kalimat yang indah, mengembalikan seluruh persoalan kita kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat ini tidak hanya diucapkan ketika orang meninggal, Pak. Jadi dibangun lagi pemahaman kita. Jadi nanti jangan pakai dompet orang teman kita, innalillah, siapa meninggal? Enggak mesti orang meninggal. Apa saja yang tidak menyenangkan hati kita, kita kembalikan. Jam tangan yang hilang tadi kita tidak bawa waktu lahir, berarti innalillah. Sampai di PHK pun usahakan, Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu kita hadir bukan punya pekerjaan, sekarang diambil dengan satu keyakinan, kalau satu pos Allah ambil, maka insya Allah kalau kita bersabar, bersyukur, Allah siapkan pos rizki yang akan menopang kehidupan kita yang lain. Terakhir, ya, kita ambil dari hadis yang sangat singkat, dan ini menjadikan motivasi kepada kita untuk menguatkan kesabaran kita. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wa la u'tiya ahadun syai'an, dan tidak ada apapun yang diberikan kepada seorang, huwa khairun wa awsa', yang pemberian Allah itu paling bagus dan paling luas, paling penting untuk manusia, minas sabri, dari rezeki Allah berupa sabar. Nah itu, Pak, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum mantap kesabarannya menghadapi anak-anaknya, berlatih lagi. Suami yang belum mantap kesabaran menghadapi istri, berlatih lagi. Sebaliknya istri yang belum full sabarnya menghadapi suami, berlatih lagi. Bapak guru menghadapi muridnya, ya. Kemudian kita berhadapan dengan orang-orang yang kita percaya, ya. Entah itu DPR kita, pejabat kita kuatkan kesabaran kita, sehingga mudah-mudahan sedih kita dalam hal menginginkan kebaikan ini, kemudian Allah ganjar dengan pahala yang berlimpah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan pahala bagi orang-orang yang bersabar, hamba-hamba yang bersabar, dengan pahala yang tidak terhingga, bighairi hisab. Demikian Bapak Ibu yang disampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan, jika ada ilmu yang di situ ada benarnya, maka mudah-mudahan Allah menjadikan ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang terakhir, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ada khilaf, murni dari kesalahan saya sendiri, saya mohon dimaafkan. Sekedar inilah yang bisa saya sampaikan, sekedar inilah yang bisa saya suguhkan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya sekali lagi
yuhibbul 'afwa minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh suruk ya? Bapak sekalian, ini ada amanah ya. Kita mendoakan bersama-sama. Kita tidak tahu ya suara lisan siapa, suara hati siapa yang Allah dengar ya. Ini kita diminta untuk mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah berangkat, itu Bapak Marmin, dan yang kedua Ibu Khairul Nisa Nurul Hakiki, putrinya Pak Marmin, kemudian yang ketiga Ibu Nur Aini, ini istrinya ya? Dari keluarga ya? Anaknya. Oh, bukan anaknya. Ibu Nur Aini? Orang lain. Oh. Kita doakan. Iya. Sabar Pak. Iya, sabar. Sabar kalau kita berdoa Pak, dengan penuh kesabaran, kekhusyuan kita mendoakan semoga apapun yang terkait dengan ibadah haji mereka Allah berikan kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahwil ahwalahum ila ahsani halin bi'aunika wa quwwatika wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir lahum fi jami' umurihim. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa tijaratahum tijaratan lan tabura. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.